Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita telah sampai pada halaman 244. Yang punya kitab dibuka halaman 244. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Bagas suaranya jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik. Ya ini kalau videonya dibuka khawatir ini apa putus-putus nanti ininya suaranya. Qala Allah Ta'ala innallaha kana 'afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengampuni dosa. Wa qala ta'ala wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah zat yang Maha menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Maha mengampuni dosa-dosa, wa ya'lamu ma taf'alun, dan mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Wa qala ta'ala wa man yaghfiru dzunuba illallah,
dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah taala afuwun. Waqad akhbara an-nabiy, dan nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita, telah memberitakan bahwa Allah taala adalah afuwun, zat yang maha pengampun. Yuhibbu min ibadihi, mencintai dari hamba-hambanya, an ya'fuwa ba'duhum an ba'din, agar sebagian dari hamba memaafkan kesalahan sebagian dari hamba yang lain. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan mencintai dari para hambanya untuk memaafkan kesalahan, ya, memaafkan sebagian dari mereka kesalahan yang dilakukan oleh sebagian yang lain. Wa an yatajawaza ba'duhum an ba'dun, artinya sama. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai dari para hambanya untuk mengampuni atau memaafkan sebagian dari sebagian hambanya untuk memaafkan kesalahan sebagian yang lain. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika aku mengetahui bahwa malam tertentu itu adalah malam Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha, apa yang aku katakan di dalam, apa yang aku baca di dalamnya? Jika aku mengetahui kapan Lailatul Qadar terjadi, apa yang aku baca pada malam itu? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pengampunan, fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Fanzur akhil qari, maka lihatlah wahai pembaca, ila azimi afillahi ta'ala. Maka lihatlah, perhatikanlah, cermatilah bahwa ampunan Allah begitu agung. Bahwa begitu agung ampunan Allah Subhanahu wa taala. Afwun abdun yusrifu ala nafsihi. Abdun yusrifu ala nafsihi, ada seorang hamba yang telah berbuat dosa besar. Yusrifu ala nafsi, artinya melampaui batas terhadap dirinya. Apa artinya melampaui batas terhadap dirinya? Ya, telah berbuat telah melakukan dosa besar. Tsumma yatubu, kemudian dia bertaubat. Wa yarji'u. Tsumma yatubu wa yarji'u, kemudian dia bertaubat. Fayaghfirullahu lahu jirmahu wa khati'atahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Qala subhanah Qala subhanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakan wahai Muhammad. Qul, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melakukan dosa-dosa besar. La taqnatu mir rahmatillah, yang telah melampaui batas kepada diri mereka, yang telah menzalimi diri mereka, yang telah melakukan dosa besar. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa.
bagi siapa yang dia kehendaki, syaratnya adalah mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan membawa iman. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka, sesungguhnya engkau, ma da'utani, sesungguhnya kepadaku, warajautani, dan mengharapkan ampunanku, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni dosamu, ala ma kana fika, maka aku akan mengampunimu, ala ma kana fika, atas dosa-dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan besarnya dosamu tidak membahayakanku, kata Allah, dan besarnya dosamu tidak membahayakanku. Jadi wala ubali di sini artinya dan besarnya dosa-dosamu wahai manusia tidak membahayakanku. Ya, karena memang dosa yang dilakukan oleh para hamba itu sama sekali tidak memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh para hamba itu sama sekali tidak memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala ubali di sini artinya dan besarnya dosamu wahai hambaku, kata Allah taala, tidak memberikan mudarat kepadaku, tidak membahayakanku. Ya bani Adam, wahai manusia, lau balagat dzunubuka ananas samai, wahai manusia, seandainya dosa-dosamu memenuhi ruang angkasa hingga sampai ke langit, ya saking besarnya dosa sampai-sampai digunakan redaksi seperti ini, lau balagat dzunubuka ananas samai, wahai manusia, jika dosa-dosamu saking banyaknya memenuhi ruang angkasa hingga ke langit, tsummastaghfartani, lalu engkau meminta ampunan dosa kepadaku, kata Allah, ghafartu laka, maka aku akan mengampunimu. Wala ubali, dan besarnya dosamu tidak membahayakanku. Ya bani Adam, wahai anak manusia, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang dengan membawa dosa yang memenuhi bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang dalam keadaan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, kemudian engkau datang dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, engkau tidak berbuat musyrik, engkau muslim, engkau mati dalam keadaan beriman, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan memberimu yang sepadan, maka aku akan memberimu ampunan yang sepadan dengannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun. Apa yang kita baca pada beberapa baris dalam kitab ini pada siang hari ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun, dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita. Allah Ta'ala mencintai apabila ada sebagian hamba memberikan maaf kepada sebagian hamba yang lain jika mereka berbuat kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun, maka Dia memerintahkan kita, ya, antar manusia, antar sesama hamba. Jika ada sebagian di antara kita yang berbuat kesalahan kepada kita, maka kita diperintahkan untuk memberikan maaf kepada teman atau tetangga atau saudara kita yang berbuat kesalahan kepada kita. Karena kita memang manusia biasa. Kita bisa salah, bisa benar. Kita bukan nabi.
Kita adalah manusia biasa. Kita bisa salah, bisa benar. Sebagaimana kita kalau berbuat salah kepada orang lain, kita sangat senang, kita sangat berharap mendapatkan kata maaf dari orang lain, maka ketika orang lain berbuat salah kepada kita, maka sungguh kita diharapkan ya mengampuni dan memberikan maaf kepada orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Orang bisa salah, bisa benar. Ketika orang lain berbuat salah kepada kita, maka kita beri maaf kepadanya. Maka kita maafkan kesalahannya. Begitu juga kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kita minta maaf kepada orang lain dan diharapkan orang lain itu memberikan maaf kepada kita. Begitulah sebaiknya yang kita lakukan di antara kita para hamba. Fahuwa tabaraka wa ta'ala ini menjelaskan tentang nasihat dan wasiat dari Al-Imam Abu Hanifah yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, wa'afu amman asa'a ilaika, dan berilah maaf kepada orang yang telah berbuat kesalahan kepadamu. Berlapang dadalah. Ya, jadi eh, eh, jadilah engkau orang yang memiliki jiwa yang lapang. Jadilah engkau orang yang memiliki hati yang lapang, jiwa yang lapang. Hati yang lapang itu artinya hati dan jiwa yang bisa memberikan maaf kepada orang lain, yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang sulit memberikan maaf kepada orang lain itu menunjukkan bahwa hatinya sempit, jiwanya tidak lapang. Nah, ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka kesalahan-kesalahan orang lain yang dilakukan kepada kita, kita beri maaf mereka, kita maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Sebagaimana kita suatu saat kelak ya terjatuh ke dalam kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain, maka kita sangat berharap orang itu memaafkan kesalahan kita. Fahuwa tabaraka wa ta'ala halaman 246. Halaman 246 yang punya kitab. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-karimul halim. Al-karimul halim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, maha al-halim ya. Kalau diartikan Indonesia biasanya maha penyantun. Ya, artinya dia tidak dia me, apa namanya? Tidak menyegerakan siksa bagi sebagian orang walaupun mereka berbuat dosa. Nah, itu al-halim ya. Qala azza min qailin, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia berkata berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia karena kezaliman yang mereka lakukan, karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka Allah tidak akan meninggalkan di atas muka bumi ini satupun yang melata, ya, satupun yang melata, ya, termasuk manusia. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan siksa itu kepada mereka sampai batas yang ditentukan, sampai waktu yang ditentukan. Jadi banyak sekali perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Kezaliman yang dilakukan oleh manusia, banyak sekali di antara kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh manusia di dunia, itu siksa bagi mereka tidak disegerakan di dunia. Ya, tidak disegerakan di dunia. Bahkan Allah mengampuni banyak sekali kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, dan sebagian di antara mereka siksanya ditangguhkan, diakhirkan pada hari kiamat kelak. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang al-karim, al-halim. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak bisa menunda ajal itu barang sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa menyegerakan ajal itu barang sesaat pun. Wal afu khuluqun min khuluqil anbiya'i wal mursalin.
Ya, memaafkan kesalahan orang lain ini adalah salah satu akhlak yang diteladankan oleh para nabi dan para rasul. Fahadha Yusuf alaihi salatu wassalam. Perhatikanlah, ini adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, fi'lu ikhwatihi warada fil Quran. Perbuatan-perbuatan keji saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika mereka menjatuhkan Nabi Yusuf alaihi salam, melemparkannya, membuangnya ke sumur, kemudian ditemui oleh sekelompok orang, lalu sekelompok orang ini menjual Nabi Yusuf alaihi salam ke penguasa Mesir. Ini adalah perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang terjadi kemudian? Walamma makkanallahu li Yusufa fil ardi wa ja'u ilaihi ya'tadzirun. Walamma makkanallahu li Yusuf, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan eh, apa? Kemampuan kepada Nabi Yusuf untuk balas dendam, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yusuf salah seorang penguasa di Mesir dan beliau mampu untuk membalas dendam apa yang mereka lakukan, waja'u ilaihi ya'tadzirun, dan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam datang kepadanya minta maaf. Halin taqama minhum, apakah Nabi Yusuf membalas dendam kepada mereka? Am qabalahum bil afwi was safhi wal ma'rufi wal ihsan, ataukah Nabi Yusuf membalas perlakuan keji mereka itu dengan bil afwi, dengan memberikan maaf, was safhi, dan berlapang dada, wal ma'rufi, dan melakukan kebaikan, wal ihsani, dan artinya sama, kebaikan. Ya, yang dilakukan oleh beliau adalah memberikan maaf, berlapang dada, berjiwa besar, dan melakukan kebaikan kepada mereka, dan tidak membalas keburukan mereka dengan perbuatan yang buruk. Qala la tathriba alaikumul yawma, diceritakan di dalam Al-Quran. Qala, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam berkata, la tathriba alaikumul yawma. Ya, janganlah kalian takut. Janganlah kalian takut. Kalian telah berbuat dosa besar, ya, kalian telah melakukan kesalahan besar kepadaku, tetapi hari ini kalian janganlah takut. Yaghfirullahu lakum. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian, wa huwa arhamur rahimin, dan dialah zat yang maha zat yang paling penyayang. Dialah zat yang paling penyayang. Wa kana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala ma amarahu bihi rabbuhu, dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, daimal afwi, beliau adalah orang yang selalu memaafkan. Ini yang kita teladani, ya. Kita jangan meneladani yang lain, kita teladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Katsirul birri, beliau adalah orang yang banyak melakukan kebaikan. Layyinat tabi'i, beliau adalah orang yang sangat lembut karakternya. Hattam tadahahu rabbuhu fi kitabihi wa athna alaihi bidzalika, sehingga Tuhannya menyampaikan pujian kepadanya di dalam kitab Al-Qur'an. Wa bayyana athara dzalika ala qabuli da'watihi wa bayyana athara dzalika, dan menjelaskan betapa hal itu, ya, dampak positif dari hal itu adalah apa? Ala qabuli da'watihi bainan nas, umat manusia, di kalangan umat manusia dakwah beliau diterima. Ya, karena beliau adalah orang yang daimal afi, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Katsirul birri, banyak melakukan kebaikan. Layyinat tabi'i, berkarakter lembut, ya, tidak kasar, tidak berhati keras. Layyin, ya, lemah lembut, penyayang. Faqala ta'ala lahu, Allah Ta'ala berfirman kepadanya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji beliau. Fabima rahmatin minallahi, maka karena berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, linta lahum, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, seandainya engkau kasar
dan berhati, seandainya engkau keras, ya, tidak lemah lembut dan berhati kasar, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan menghindarkan diri mereka dari sekelilingmu. Ya, mereka tidak akan menerima dakwahmu. Fa'fu anhum, maka ampunilah mereka, maka maafkanlah kesalahan mereka, wastaghfir lahum, dan dan mintakan ampunan dosa untuk mereka, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amr, dalam berbagai perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka ketika tekadmu telah bulat, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Wa kam min halimin, dan betapa banyak orang yang penyantun, orang biasa yang memiliki sikap santun, bisa menahan emosi, ya, tetapi apa? Urifat anhu zallatun. Dalam satu kesempatan dia melakukan kesalahan. Wa hufidhat anhu hafwatun. Artinya sama. Betapa banyak orang yang penyantun, orang yang bisa mengendalikan amarah dan emosinya, tetapi suatu saat dia bisa terjatuh melakukan kesalahan. Ini orang biasa. Akan tetapi illa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali bahwa, ya, atau hanya saja, atau kecuali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukanlah manusia biasa. Beliau adalah orang yang la yazdadu ma'a kathratil adza illa sabra. Beliau dengan banyaknya eh, cacian, makian, perbuatan-perbuatan menyakitkan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar beliau dari orang-orang kafir Quraisy, hal itu tidak menambahkan bagi diri beliau kecuali kesabaran. Ya, artinya beliau dari hari ke hari tidak menjadikan cacian, makian, bulian, siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada beliau, yang ditujukan kepada beliau, itu semuanya tidak menambahkan kepada diri beliau kecuali kesabaran. Wa ala israfil jahili illa hilman. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil, ya, sikap-sikap melampaui batas, siksaan, cacian, makian, dan berbagai macam hinaan yang mereka lakukan, orang-orang jahil lakukan, orang-orang kafir Quraisy lakukan kepada beliau, hal itu tidak menambahkan kepada diri beliau kecuali hilman, kecuali sikap santun, sikap dapat mengendalikan emosi, sikap dapat mengendalikan amarah. Waqad betulia sallallahu alaihi wasallam bi jafwati ba'dil a'rab. Rasulullah telah diuji dengan sikap kasar yang ditunjukkan oleh sebagian orang Arab pedalaman. Falam tujad minhu haffatun. Beliau sama sekali tidak melakukan kesalahan. Beliau tidak membalas perlakuan buruk mereka dengan keburukan. Walam yahfadhu alaihi radhilatan. Ya, dan mereka tidak mendapati dari beliau sikap yang menunjukkan kehinaan. Waqad tanawalahu kuffaru Quraisyin bikulli kabiratin. Orang-orang kafir Quraisy telah menyiksa beliau dengan siksaan yang berat. Waqasaduhu bikulli jariratin. Ya, artinya sama, ya. Dan mereka menyiksa beliau dengan siksaan-siksaan yang luar biasa. Wa huwa saburun alaihim. Beliau adalah orang yang sangat sabar menghadapi itu semuanya. Mu'ridun anhum. Beliau berpaling dari mereka, membiarkan apa yang mereka lakukan kepada beliau, tidak menambahkan kepada beliau kecuali kesabaran dan sikap santun dari beliau. Hatta qala anha ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu apapun dengan tangan beliau. Ya, biyadihi ini penegas, ya. Seandainya tanpa biyadihi juga sudah kita pahami. Tapi ini menegaskan bahwa beliau betul-betul tidak pernah melakukan pemukulan kepada sesuatu apapun, kepada siapapun dan kepada apapun. Ya, termasuk kepada binatang, termasuk kepada khadim beliau, kepada istri-istri beliau, kepada siapapun. Walam ra'atan, ya, tidak pernah melakukan itu kepada
seorang perempuan pun, wala khadiman, dan kepada seorang pembantu pun. Ya, perempuan itu kan lemah. Ya. Eh, Kemudian makanya kemudian disebut di sini, ya, dipertegas di dalam perkataan Sayyidah Aisyah ini bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan kepada siapapun dan kepada apapun, termasuk juga kepada perempuan yang lemah, wala khadim, dan kepada pembantu, kepada pelayan yang tidak memiliki kuasa, yang lemah juga, illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam keadaan beliau berperang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau perang ya beliau dengan gagah berani membabat musuh-musuhnya dengan pedang beliau. Wa manila minhu syai'un qattu, wa manila minhu syai'un qattu, dan tidaklah beliau disakiti sedikit pun, fayantaqima min sahibihi, lalu beliau balas dendam kepada orang yang menyakiti. Artinya beliau ketika dicaci, dihina, disiksa, beliau sama sekali tidak pernah membalas dendam kepada para pelakunya, illa an yuntahaka syai'un min maharimillah, illa an yuntahaka. Di bawah itu ada keterangan min intihaki hurmatillahi an yustamar rasulu aw yuhana aw yuqatal fa hadza kufrun. Falau intaqama ar-rasul min al-kuffari ala dzalika yakunu musiban muhaqqan li'annahu fil ma'na yantaqimu difa'an an hurumatillah. Illa an yuntahaka syai'un min maharimillah, kecuali apabila hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar. Kecuali apabila dilanggar sesuatu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayantaqima lillahi azza wa jalla, maka beliau membalas dendam karena Allah. Ya, beliau membalas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau eh, eh, apa namanya? tidak karena aturan-aturan Allah dilanggar, maka beliau sama sekali tidak membalas dendam. Waqad 'afar Rasul sallallahu alaihi wasallam amman awghalu fi awdiyati fi adhiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang-orang yang telah melampaui batas di dalam menyiksa beliau, hatta ba'da qudratihi alaihim, sehingga setelah beliau mampu melakukan balas dendam kepada mereka. Jadi orang yang disakiti lalu dia tidak membalas dendam karena tidak mampu, ya itu beda. Rasulullah itu sebenarnya kuasa untuk membalas dendam kepada mereka, tetapi tidak beliau lakukan. Falamma ja'ahu Jibrilu ma'a malakil jibali wa qala lahu, falamma ja'ahu Jibrilu, ketika malaikat Jibril datang kepada beliau, ma'a malakil jibali, bersama dengan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menunggui atau menjaga gunung. Wa qala lahu malaikat itu kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammadu, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, wa ana malakul jibal, dan aku ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga gunung-gunung. Waqad ba'atsani Allahu ilaika, Allah taala telah mengutusku untuk datang kepadamu, litakmurani bi amrika, agar engkau menyuruhku dengan perintahmu. Fama syi'ta, maka apa yang engkau inginkan. In syi'ta, jika engkau menginginkan, jika engkau berkehendak, udbiqa alaihim al-akhsyabain, aku akan menjatuhkan dan menimpakan dua gunung yang ada di Mekah ini kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy. Faqala lahu, maka kemudian bersabdalah kepada malaikat itu, al-atuful karim, Rasulullah yang sangat belas kasih dan sangat penyayang, sallallahu alaihi wasallam, bal arju, ya jangan engkau lakukan itu. Ya, jangan engkau lakukan itu. Bahkan aku, ya sebaliknya, aku berharap an yukhrijallahu min aslabihim. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala
mengeluarkan dari rahim-rahim mereka, dari diri-diri mereka, man ya'budullaha, orang-orang di kemudian hari yang menyembah Allah wahdahu, semata Allah, la yusyriku bihi syai'a, tidak berbuat musyrik kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa kadza fa'ala alaihi salatu wassalamu, dan demikian pula Rasulullah melakukan ma'a kuffari Makkah, apa yang beliau lakukan kepada orang-orang kafir Mekah, yauma fathiha, pada hari penaklukan kota Mekah, pada saat Fathu Makkah, hatta qala qaulatahu syahirah, sehingga beliau mengucapkan kata-kata yang sangat masyhur, idhabu fa antumut thalaqa, pergilah kalian, aku biarkan kalian pergi, fa antumut thalaqa, maka kalian semuanya adalah orang-orang yang bebas, ya. Ketika beliau dihina, dicaci, dimaki pada saat beliau masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, beliau tidak membalas perlakuan buruk mereka dengan keburukan. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beberapa saat di Madinah, lalu beliau kembali ke Mekah dalam keadaan bisa menaklukkan kota Mekah, beliau sama sekali tidak membalas dendam kepada mereka, padahal beliau mampu untuk melakukan itu, tetapi beliau mengatakan perkataan beliau yang sangat masyhur itu, idhabu fa antumut thalaqa, pergilah kalian karena sesungguhnya kalian pada saat ini adalah orang-orang yang bebas. Demikian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa membuka video karena tidak seperti biasanya ya. Ini saya selalu buka video kalau menyampaikan kajian, tapi untuk siang ini saya khawatir suaranya tersendat-sendat, karena kalau buka video butuh sinyal yang bagus ya. Ini siang ini kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Mendung, biasanya kalau mendung itu sinyal kurang bagus di tempat kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini diiringi ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala yang berlimpah darinya. Jika ada satu dua pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita akhiri. Thayyib, barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.